sejujur-jujurnya ini hanya saya share di Noise Special ya. Saat saya ketangkep, tidak ada penyesalan. Halo para Noise, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise karena di situ satu-satunya sumber official konten-konten dari Noise. Jangan subscribe channel-channel lain yang reuploader ya. Perkaya saja Noise. Karena kalau Noise kaya, bayaran saya makin gede. Mantap. Selamat datang di Diary Coki Rehabilitasi bersama ya tentunya Coki Pardede dong. Terima kasih Noise sudah memberikan kepercayaan kepada Coki Pardede, kepada saya untuk membuka Noise Special menjadi sebuah konten pertama di Noise Special. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran di Diary Coki Rehabilitasi ini gue bakal bahas apa sih? Sesuai dengan namanya rehabilitasi, gue akan bahas semua cerita-cerita seru yang gue alamin selama gue vakum 1 tahun lebih kemarin. Dan cerita-cerita yang akan gue ceritain di podcast ini tidak gue ceritakan di podcast-podcast lain. Dan kenapa cuman gue share di Noise? Jawabannya jelas karena Noise yang membayar saya. Gue sadar bahwa di luar sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tentang diri gue yang bikin banyak orang penasaran gitu. Kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu. Bagaimana perasaan lo Cok waktu lo ketangkep? Oke, sebelum gue jawab pertanyaan ini, gue akan mengomentari dulu pertanyaan ini ya. Ini adalah pertanyaan yang goblok. Kenapa ada orang yang bertanya, bagaimana perasaan Anda saat tertangkap? Ya jelas sedih dong, goblok. Gak maksud gue. Itu tuh pertanyaan why. Itu tuh sama aja kayak lo bertanya ke korban yang rumahnya kebakaran, bagaimana perasaan bapak setelah rumah bapak kebakaran? Goblok. Tapi ya walau bagaimanapun juga pertanyaan itu ada dan itu harus gue jawab. Bagaimana perasaan gue saat gue tertangkap? Jelas kaget. Dan itu bisa Anda lihat di video saya. Saya benar-benar kaget waktu gue ditangkap tuh. Gue benar-benar kaget karena cara ditangkapnya yang membuat saya kaget gitu. Karena waktu itu gue lagi di rumah, tiba-tiba polisi masuk, terus tiba-tiba dia langsung buka pintu. Dia langsung buka pintu terus langsung, lagi ngapain kamu? Wah jelas saya kaget dong. Sempet terbersit di pikiran gue bahwa penangkapan gue ini adalah prank. Kayak waktu bapak-bapak polisi itu datang masuk ke kamar gue cekrek gitu. Kapan nih ada orang yang bilang ini prank Bang Coki gitu. Gue sempat berpikir seperti itu. Ternyata sampai setahun lebih tidak ada gitu. Ternyata itu real ya. Tapi yang jelas sih gue kaget, gue sedih. Tapi yang lebih jelas sih perasaan orang-orang saat gue ditangkep ini bermacam-macam. Kayak misalnya lebih banyak yang seneng ya waktu ketangkep. Karena kan yang benci gue tuh banyak. Jadi waktu gue ketangkep tuh pasti banyak banget yang seneng. Dan gue rasa ya yang paling diuntungkan saat gue ditangkap itu adalah Adriano Colby menurut gue. Karena Adriano Colby ini adalah orang yang paling diuntungkan saat teman-temannya tertangkap narkoba. Ya, coba lo pikir deh. Waktu gue ketangkap narkoba, yang gantiin musuh masyarakat adalah Adriano Colby. Waktu Viko ketangkap narkoba, yang gantiin Happy Broken Family adalah Adriano Colby. Pertanyaannya adalah, apakah Adriano Colby cepunya? Jawabannya adalah tidak. Karena waktu gue ditangkap itu juga hari dimana istrinya melahirkan. Jadi Adriano Colby sudah punya anak dan anak pertamanya umurnya sama seperti waktu gue ditahan gitu. Jadi anaknya yang sekarang nih namanya Cairo, anaknya namanya Cairo. Cairo nih umurnya udah 1 tahun lebih. Nah itu adalah jadi ya
hari lahir anaknya Adriano Colby adalah anniversary saya ditangkap polisi. Dan uang substitut dari Musuh Masyarakat dan substitut dari Happy Broken Family juga yang dipakai untuk membiayai Kairo. Tapi walau bagaimanapun Adriano Colby ini adalah orang yang memang mendampingi gua bisa ada di keadaan sober lah. Dan gini, sebagian dari diri gua merasa bahwa saat ternyata ditangkapnya gua juga memberikan kesempatan dan memberikan rezeki kepada orang lain, itu kayak membuat diri gua kayak bahkan di saat terendah gua bisa membuka ladang pekerjaan buat orang lain. Jadi ya it's okay juga gitu. Karena agak tragis ya, Adriano Colby sebagai bapak podcast Indonesia baru terkenal setelah saya ditangkap gitu. Jadi maksud gue memang bahkan Adriano Colby pun bisa dapat momen setelah orang lain tersandung gitu. Jadi ya it's okay aja gitu. Dan walau bagaimanapun Adriano Colby adalah sahabat gue dan dia adalah temen gue gitu. Ini yang menarik nih. Jadi waktu gue ditangkap, gue dibawa ke kantor polisi. Ya iya dong, emang dibawa kemana lagi? Waktu ditangkap, walaupun waktu dalam perjalanan kantor polisi masih ada sedikit harapan, gue merasa ini adalah prank. Ternyata tidak ya, ternyata memang begitu ke kantor polisi, wah gila niat sekali pranknya. Ternyata emang beneran ditangkap, bangsat. Saya masih tetap merasa ini di prank anjing. Waktu gue ditaruh di sel, gue ditaruh ke kantor polisi, semua orang tahu gue. Polisi yang nangkep gue tahu gue. Polisi lain yang ada di kantor polisi itu juga tahu gua. Dan ini yang menarik, para tahanan-tahanan yang di dalam sel juga tahu saya. Waduh. Ini adalah perasaan yang benar-benar unik ya. Kenapa? Karena di satu sisi gua merasa, gua nggak bisa bohong, di satu sisi gua merasa bangga. Walaupun ini akan terdengar sangat bangsat ya, tapi kenapa yang tahu saya adalah orang-orang pemakai narkoba? Itu juga jadi pertanyaan juga buat gua tuh. Apakah fans saya juga memakai narkoba? Gitu. Karena itu juga jadi pertanyaan. Tapi paling enggak gue terkenal. Waktu gue masuk tuh orang-orang, Bang Coki gitu. Dan yang paling anjing adalah waktu gue ditangkap waktu itu gue tuh lagi dalam pengaruh drugs. Kalau lu tuh lagi dalam pengaruh sabu, lu jadi hyperaktif. Kalau lo hyperaktif, lu jadi suka ngomong. Oke, jadi waktu itu gue ditangkap sekitar sore lah, jam-jam 5-an kalau gue nggak salah. Gue ditangkap jam 5. Habis itu gue melalui prosedur apa segala macam, gue dimasukin sel tuh sekitar jam 1 atau jam 2. Waktu gue dimasukin sel jam 2 malam, itu keadaannya jam 2 malam para orang-orang penghuni sel lain itu udah pada tidur. Gitu, mereka udah pada tidur. Gue dimasukin. Tapi waktu gue dimasukin, gue itu masih dalam keadaan high make sabu. Dan karena gue high dalam make sabu, gue tuh pengen ada temen ngobrol dong. Dan kalian tahu nggak apa yang gue lakuin saat gue masuk ke dalam sel? Saya ngebangunin orang-orang yang lagi tidur dan saya ajak ngobrol. Itu bener-bener anjing. Jadi waktu itu gue dimasukin polisinya ke sel, orang-orang lagi pada tidur, gue bangunin men semuanya. Bangun. Mereka bangun, Bang Coki. Iya, nih gue Coki. Dan lo tahu gue ajak ngobrol apa? Kalian tahu nggak apa arti hidup ini? Orang-orang yang ditangkap polisi berdiskusi tentang masa depan di dalam sel. Sangat why? Itu why-nya ultimate sih. Jadi gue ngomong kayak udah gitu gue. Nah kalau bagian ini gue inget karena ini anjing banget. Gue ngomong kayak, lo tau gak? Lo janganlah menyia-nyiakan masa depan lo. Mau sampai kapan lo ditangkap begini? Padahal saya juga dalam keadaan tertangkap polisi. Emang anjing kalau dalam pengaruh sabu tuh bangsat banget. Jam 1 malam orang-orang gue bangunin, gue ajak ngobrol tentang masa depan. Padahal masa depan saya sendiri pun tidak terbaca saat itu. Karena waktu itu gue lagi high sabu kan. Gue ajak ngobrol dari jam 1 malam terus sampai jam 11 siang. Itu semua gue ajak ngobrol. Sampai akhirnya ada satu tahanan, mungkin akhirnya karena dia udah gak tahan lagi ya, dia ngomong kayak gini, Bang Coki, ya kenapa? Ada pertanyaan? Bangsat banget gue nanya ada gue nanya kayak ada pertanyaan. Kayak
gue nggak tahu kenapa ya, tapi pada saat itu tuh gue merasa itu kayak gue lagi di show gitu. Emang halu gila sih. Ya kenapa ada pertanyaan gue nanya gitu kan. Terus enggak Bang Coki mohon maaf nih, kita kan dari jam 1 udah ngobrol tentang kehidupan nih. Saya bisa tidur. Banyak juga yang nanya, lu udah nonton belum sih Cok video penangkapan lo? Waduh tuh. Sudah, sebelum gua nonton, sebagian dari diri gua itu marah. Kayak anjing lah. Kenapa gue divideoin? Kenapa gue divideoin? Kenapa gue gini? Tapi begitu saya nonton dan lucu, gue nggak jadi marah. Malah dalam pikiran gue kalau saya jadi polisinya, saya juga akan upload. Karena lucu banget anjing. Bangsat itu lucu banget men. Gue nggak yakin ya gue bisa merecreate kelucuan setinggi itu. Gue nggak bisa men. Itu emang lucu banget. Dan karena memang gue adalah basicnya seorang komedian dan menurut gue lucu di atas segalanya, jadi buat gue ya nggak apa-apa, lucu banget. Gue ngakak nonton itu malah. Dan saat teman-teman gue bercandain gue, saya bantu lah, gue nggak pernah tersinggung. Harusnya gue sih menang Piala Citra ya dengan acting komedi terbaik bangsat. Pengacara gua saat itu dan orang-orang yang ngurusin kasus gua saat itu sudah mewanti-wanti gua bahwa gini, Coki, momen statement lo di press conference ini lebih baik, mereka memberikan saran ya, ini lebih baik lo pakai untuk menunjukkan rasa penyesalan. Kenapa? Supaya masyarakat melihat bahwa lo menyesal, lo tahu bahwa ini adalah kesalahan lo dan akan ada simpati yang muncul terhadap lo gitu. Tapi memang sejujur-jujurnya ini hanya saya share di Noise Special ya. Saat saya ketangkep, tidak ada penyesalan.